Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Mbak Siti, monitor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bang Jago, monggo. Halo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kantor jam berapa tadi? Kemarin, Kang? Apa ya, jam 12 apa ya? Wih, malam ya. Iya, pada mutar-mutar Tawangmangu sama mutar apa ya, Sarangan ya. Ikuti tour guide-nya aja. Oke. Wah, pagi ini sekali ya, banyak sekali. Ada 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini teman-teman. Kayaknya hampir semuanya saya kenal ya. Ini ada Mbak Dara ya. Selamat pagi. Kemudian ada siapa ya, banyak sekali, tapi tadi saya lihat kayaknya kenal semua deh. Mungkin yang belum ketemu Andri Hartoto ya, salam kenal. Terus ini ada yang baru nggak nih ya? Yang baru nggak ini? Kelihatannya udah pernah ikut semua. Aku salam kenal ya, dan biar tidak bingung ini bahas apa, mungkin bisa cek bahasan sebelumnya ya, dari setahun yang lalu. Jadi acara titik balik perubahan ini awalnya itu Success is for You. Tahun kedua dia menemukan nama baru gitu ya, titik balik perubahan. Karena memang tujuannya itu gitu ya, tujuan dari acara ini titik balik untuk orang itu biar mampu menemukan atau mampu menyadari titik balik perubahannya gitu ya. Jadi orang itu nggak berubah ya karena nggak ngerti kapan titik balik itu dimulai ya. Akhirnya kan hidup tanpa asas. Hidup tanpa asas ya, akhirnya kehidupan yang dijalani itu adalah kehidupan yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Hanya karena tidak atau belum ya, lebih tepatnya itu belum memahami asas perubahan. Makanya ketika orang sudah mulai mengenali asas perubahan, dan dia akan naik lagi ke fase berikutnya, yaitu fase transisi ya. Di fase transisi itu orang mulai berkomitmen ya. Mulai lincah, harus lincah ya, menuju lincah. Jadi di fase transisi itu orang harus berkomitmen sampai lincah, membebaskan diri dari pengaruh model dunia lama, asas lama, dan sekaligus lincah untuk terhubung dengan model dunia atau asas hidup yang baru.
itu kan di fase transisi diperagakan. Oke lah, pagi ini apa kabar Mbak Siti? Tadi hanya pengantarnya ya. Halo? Mbak Siti. Ini Iya, Kang. halo, maaf, berisik. Iya, alhamdulillah baik kabarnya, Pak Aswar. Mbak Siti itu apa? Baron apa Kertosono sih? Wilangan. Aku Wilangan tapi yang perbatasan sama sawahan. Jadi Wilangan yang pojok. Naik gunung. Oh, kemarin soalnya habis menjelajah wilayah Oh, Jawa Timur sampai Jombang. di Nganjuk juga ya? Nganjuk lewat. Nganjuk juga. Oh, Nganjuk, Madiun. Kemarin ketemu sama siapa tuh ya? Kayuni, Yuni Fajar. Terus kemarin mau mampir ke Blitar, mau ketemu Mbak Nurul, tapi waktunya habis. Nanti kapan-kapan ya Mbak Nurul main di Blitar. Terus ketemu juga sama Mbak Yuli ya, sama Kang Mislan. Banyak lah. Jadi kalau sekali jalan tuh, waduh, banyak singgah-singgahnya ya. Singgah-singgahnya. Oke, kita mau bahas apa pagi ini ya? Mas, Ini, itu Kak. Bang. Ya, dibahasakan Mas Kamim. Biar lebih. Oh iya, Ya, God view-nya Kang. apa? God view. Iya. Belief tentang Tuhan itu loh. Baru sadar ternyata memang jauh ya dari maksudnya kesadaran pengetahuan soal Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kenyataannya ternyata diri itu enggak menganggap seperti itu. Sebaliknya malah. Jadi Itu gimana cara? ini ya. Oke. Jadi memang itu tergantung tingkat kesadaran ya. Tingkat kesadaran ini kan kemudian menghasilkan ya model dunia. Di tingkat kesadaran itu adalah lensa persepsi untuk melihat kenyataan. Nah, secara umum tingkat kesadaran itu kan ya ada dua ya. Yang dualistik, masih dualistik, modelnya linier, atau non-dual, modelnya non-linier. Teman-teman, untuk memperdalam soal dualistik non-dual ini, yang sudah punya buku Becoming Supernatural, yaitu juga agak saya kupas, saya sedikit bedah, terutama bab 11 itu kan ngomongin ini sebenarnya. Yang sudah punya dibaca lagi bab 11, coba didengarin beda bukunya, itu bagus sekali. Ya. Jadi memang kalau tingkat kesadaran kita masih dualistik, itu kemudian Tuhan itu hubungan kita bersifat sekuler gitu ya. Oke ya, jadi ya dari situ ya, karena source of self kita belum yang sejati, maka kita tidak mampu bersaksi, bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu hadir, tidak mampu bersaksi. Pengetahuan kita terbatas. Jadi realitas itu tertutupi oleh persepsi, tertutupi oleh konsepsi-konsepsi. Jadi belum bisa bersaksi kita. Bukannya Tuhan tidak hadir,
hadir. Tetapi kehadiran itu kemudian mesti dikonfirmasi oleh masing-masing subjek. Makanya perkara agama itu perkara privat itu kan sebenarnya. Itu hal yang sangat privat gitu ya. Hal yang sangat privat. Makanya kalau di dalam agama Islam hal yang pertama diperkenalkan itu tauhid. Tuhan sebagai source of self. Seperti itu. Karena itu yang paling pokok. Udah berdoa tetapi secara ilmu ini ya, secara ilmu sudah berdoa tetapi kita tidak merasa doa itu sampai, atau justru banyak kecewanya, banyak yang traumatik spiritual semacam itu. Bukannya Tuhan milih-milih, tetapi memang source of self-nya itu masih semu. Akhirnya apa? Missing link. Tahu ya missing link? Iya. Apa missing link itu? Enggak apa? Link itu kan tidak terhubung dia. Kalau di apa ya? Di teknologi missing link itu salah addressing-nya itu. Missing link itu salah mengetik addressing-nya. Addressing-nya keliru. Ya kan? Jadi nggak connect-nya itu bukan karena nggak ada pulsa. Ada pulsanya, tapi missing link. Addressing-nya salah. Salah addressing, salah alamat. Artinya dia berarti bingung, ya. Belum jelas, belum clear. Jadi berarti ada kebingungan, makanya dia tidak jelas. Ya, missing link itu nggak jelas. Ya, nggak jelas. Jadi bukannya nggak nyampe, nggak jelas kok. Artinya tidak kemana-mana. Ya kan, missing link itu kan artinya bukan yang nggak nyampe. Kalau nggak nyampe itu mungkin ada gangguan. Ini tuh missing link sejak awal memang tidak kemana-mana gitu. Hanya merasa kemana-mana. Itu makanya orang Jawa bilang jangan hanya rumongso biso, tapi usahakan bisa rumongso. Karena itu terkait dengan missing link gitu ya. Sudah pede ngirim email, missing link kok, nggak kemana-mana itu. Ya, hanya merasa sudah melakukan, tetapi nggak ada yang dilakukan asli. Yaitu missing link. Missing link. Jadi missing link itu tidak ada yang kita kerjakan aslinya. Tapi memang kita sibuk. Sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Merasa sudah sampai di Jakarta, ternyata baru di jalan Jakarta. Itu missing link tuh. Jalan Jakarta di Surabaya. Tapi merasa sudah ketemu kota Jakarta. Itu missing link. Itu missing link. Sebenarnya missing link itu bukan nggak connect, bukan disconnect, bukan terputus. Memang nggak kemana-mana. Ibarat mobil itu, ya memang nggak pindah. Ya, jadi missing link itu bukan nggak connect dalam pengertian disconnect, bukan missing link. Missing link itu beda dengan disconnect. Missing link itu enggak kemana-mana. Apa ya, kalau bahasa kita ini missing link ini
Nah, kirimannya Sani udah sampai. Nah, ini udah sampai gitu ya. Paketnya juga bisa ngirim karena alamatnya jelas. Coba kalau nulis alamatnya Aswar XXX itu belum dikirim, nggak diterima. Ini apa gitu? Ini kamu ngomong apa gitu? Nggak ada dalam wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya seperti itulah missing link itu. Tidak ada dalam database wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bingung malaikatnya. Iya sih. Ngirim kemana ini? Siapa sih orang ini? Kan gitu ya. Kamu ini siapa? Gitu. Kok source of self-nya ini tidak ada ini makhluk Allah yang rasa yang begini, frekuensi begini, tidak ada ini. Missing link. Karena source of self-nya yang semu. Masa pohon berdoa minta mobil? Karena source of self-nya pohon. Ya kan? Source of self-nya itu yang menentukan gitu ya. Nggak dikenal dalam sistem. Unknown ya. Missing link itu jadinya ya dikenal. Ya dikenal. Kenapa? Source of self-nya ini Tuhannya beda nih. Ya. Ini Tuhannya beda. Seperti itu. Oke ya, itu soal missing link. Nah, ya ini memang membutuhkan apa ya? Inilah membutuhkan proses spiritual itu. Proses untuk mentransendensikan source of self yang semu-semu itu. Transendensikan dulu. Itu pentingnya megang asas non-dual ya. Jadi missing link itu cut reader-nya Anda kebaca. Jadi kalau apa namanya kalau kita nyari di Google itu not found ya. Tidak ditemukan. Ya bukan Beda server kan ya? Hah? Beda server. Ini not found. Di searching gitu kan, mau dikirim kemana nih? Lu nggak ada dalam sistem. Ya not found tepatnya itu. Dan ditemukan dia. Ini siapa sih dia nih? Gitu ya. Itu karena semua itu tergantung source of self-nya. Makanya kehidupannya harus dia tanggung sendiri itu. Kan ada itu ya, dia apa hadis apa-apa. Dia harus ya kamu cari sendiri kalau gitu. Malah Tuhan mempersilahkan ya kalau kamu masih merasa aku ini bukan Tuhan ya kamu keluar dari seluruh ciptaanku, cari Tuhan yang lain. Segitunya Tuhan tuh kesel kali. Kalau kamu nggak puas dengan takdirku, ya wes, cari bumi yang lain, tempat tinggal yang lain yang itu bukan hasil kreasiku. Cari sendirian, itu udah mentok tuh, udah mentok. Jadi yang kurang itu, termasuk ini orang-orang beragama, kehadiran Tuhan itu yang kurang. Kenapa? Karena ilmu kita, itu ada dua tuh ya. Kenapa orang tidak mengalami kehadiran Tuhan itu? Karena satu memang sedang proses progresifnya masih di bawah. Itu tidak mungkin dia bisa merasakan kehadiran itu. Yang kedua memang seharusnya itu kan yang menjadi pokok persoalan, pokok kajian utama di pengajian-pengajian. Ya, tuh.
Karena bisa missing link, itu harusnya yang dibereskan. Itu harusnya dibereskan pertama kali dalam agama. Tapi kan juga justru yang kita lihat cara dakwahnya itu enggak begitu. Orang disuruh ditanamkan. Loh, ditanamkan juga kalau palsu tetap missing link. Ya kan? Kan harus resmi tuh. Harus resmi. Ditanamkan juga kode yang mirip, tapi itu palsu. Nah, ini kita persoalan tuh ya. Banyak persoalan pembahasan ya. Kemudian orang beriman tuh iman yang ditanamkan, bukan yang tumbuh. Situ saja kita sudah bermasalah menggunakan persoalan keimanan kok ditanamkan. Mestinya kan iman itu tumbuh, bukan ditanamkan. Memang beton ditanam ke memang beton. Ya kan? Tuh. Ini persoalan paling besar umat manusia itu bukan persoalan nanti siapa jodohnya, enggak. Selesain dulu source of self-nya. Kalau sekarang kan persoalan paling pertama di masyarakat itu bukan source of self. Mau jadi apa kamu? Mau jadi pilot? Ya udah. Mau jadi ini, itu persoalan. Dan itu memang sudah apa ya? Ya itulah namanya radiasi budaya material. Tidak peduli lagi, tidak apa source of self. Tidak usah dibahas itu. Dan juga nggak ada yang membahas itu mungkin ya. Saya kira kalau orang membahas itu ya senang lah. Siapa sih yang nggak mau terkoneksi ya dengan penciptanya gitu kan. Siapa sih yang nggak mau terkoneksi dengan yang sejati? Ini ada satu ilmuwan ya, saya bacain. Bruce Lipton ya, Bruce Lipton, penulis Biology of Belief. Bukunya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau belum punya nabung biar bisa kebeli. Dia nulis gini. Jika bisa menjadi siapa saja, Anda ingin menjadi siapa? Ya, saya sering menghabiskan banyak waktu dengan merenungkan pertanyaan itu. Saya terobsesi oleh fantasi mengubah identitas karena saya ingin menjadi siapa saja selain diri saya saat ini. Capek, capek menjadi dirinya seperti waktu dia menuliskan ini. Kenapa? Dia adalah profesor yang dipecat, dicerai sama istrinya, dan gajinya, pensiunnya, itu diambil alih pengadilan untuk ditransfer ke rekening istrinya. Stres berat dia nggak mau jadi yang dirinya yang seperti itu gitu ya. Ini seorang ilmuwan. Saya punya karir bagus sebagai ahli biologi sel dan dosen di Fakultas Kedokteran. Tetapi itu tidak menutupi fakta bahwa kehidupan pribadi saya porak-poranda. Ini orang yang mulai waras. Punya pangkat dia. Punya pangkat, punya jabatan. Tapi dia tetap sadar. Hidupku ini kok kurang terus ya. Beda dengan kita. Kalau sudah punya pangkat, sudah itu lupa diri dia. Nggak pernah lagi merenung tentang dirinya. Semakin keras saya mencoba menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan pribadi, saya semakin tidak puas. Seperti itu terus saya langsung langkahi saja. Akhirnya kemudian jika
bisa menjadi siapa saja. Saya ingin menjadi siapa? Bagi saya jawabannya sangat mudah. Saya ingin menjadi diri saya sendiri yang otentik. Yang otentik itu kalau source of self-nya yang sejati. Itu dari Bruce Lipton. Satu lagi, dari Hawking. Di buku Power Force, yang belum punya juga nabung biar kebeli. Ya. Coba kata Hawking, coba tanya, berapa jumlah orang di dunia ini yang cita-citanya ingin tercerahkan? Coba tanya, enggak ada. Cita-citanya apa? Mau nikah lagi. Mau punya mobil. Itu kata Hawking. Coba tanya, kan ada muridnya yang bertanya, Pak Hawking, kenapa sih yang tercerahkan ini sedikit? Bukannya pencerahan itu sulit, tetapi tidak ada yang ingin. Tidak ada yang ingin, kata Hawking. Coba tanya, kamu ke jalan raya, berapa orang yang ingin tercerahkan? Tidak ada. Itu di buku Power Force. Ya kan? Nggak ada yang ingin tercerahkan. Yang ada itu orang pingin kaya. Orang pingin sembuh. Orang pingin dapat jodoh yang kaya, kayak Barat. Dapat dia Samyasari ini? Hah? Siapa tuh? Mbak Sani tahu pasti. Samyasari ini siapa? Mas Barat. Ya, kan? Ya hal-hal kayak begitu yang diinginkan orang. Tidak ada lagi yang mau. Jadi itu larutnya masyarakat dalam budaya material itu sampai cita-citanya pun palsu. Reno, ini mantannya katanya. Oh, mantannya Luna, kirain mantannya Yasani. Ya, Reno Barat gitu ya. Oh, mantannya Luna, kirain mantannya Sani. Oke. Dan itu memang apa ya? Ya itu namanya radiasi budaya. Radiasi budaya. Nggak ada sekolah yang mendorong mahasiswanya untuk mendorong murid-muridnya untuk tercerahkan. Nggak ada kampus yang mendorong mahasiswanya tercerahkan. Nggak ada. Kamu jadi ilmuwan, jadi satpam. Ya. Kata pusat pelatihan satpam. Kamu jadi polisi. Seperti itu saja. Nah, tujuan sosial itu adalah untuk mengumpulkan hal-hal yang sifatnya material. Sementara tujuan spiritual itu untuk melampaui semua itu. Yaitu menjadi atau mengalami pencerahan. Nah, pengalaman spiritual itu adalah soal bukan nggak boleh punya ruang podcast baru, boleh. Asal itu tidak menjadi source of self. Dia hanya menjadi property, tidak menjadi existence. Ini baru pakai gelang perak lagi. Itu pun hasil nemu. Sudah menjadi source of self. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya pangkat, nggak boleh punya jabatan lama-lama karena kita diambil orang kayak gitu. Karena merdeka diduduki orang lain karena kita udah nggak ada yang mau jadi presiden. Ambilan. Bukan itu. Hal-hal semacam itu kan sifatnya takdir sosial ya. Tetapi itu tidak boleh jadi source of self. Dia cukup jadi properti, ya. Cukup jadi perlengkapan hidup, bukan sumber hidup.
Ya, toh. Jadi cukup jadi perlengkapan, tidak menjadi sumber. Seperti itu. Jadi persoalan soal gut view itu sifatnya progresif ya. Itu sifatnya progresif. Sebuah peta dia progresif. Tinggal kemudian tuh progresifnya ini mau yang cepat atau mau yang lambat. Yang katanya yang lambat itu 5 poin per generasi. Amit-amit ya. Habis umur. Amit-amit. 5 poin per generasi. Padahal dari 175 ke level 4 ke level 500 itu adalah 100 tuh. 100 poin lah ya. Kalau per 5 poin tuh banyak sekali. Badan kita udah keburu jadi mumi. Ya kan? Keburu jadi mumi. Kalau mau cepat itu belajar spiritualitas. Gimana belajarnya? Yang punya tarekat masuk tarekat. Pokoknya tradisinya banyak lah itu ya. Banyak tradisinya. Perlu tradisi itu pencerahan itu. Tradisi. Mau cepat atau lambat. Atau pakai transendensi ya. Transendensi itu pakai asas tauhid cepat, asas non dual tauhid itu kan. Jadi kalau pas disakiti mantan, enggak, bukan mantan yang perasaanku ini enggak mau saya transaksiin dengan mantan, kenaan. Ini adalah konsekuensi dari keterlibatan saya pada source of self yang semu. Makanya saya terjebak di medan penarik lemah. Golei Mas Camin gitu, buka Zoom transendensi. Bisa begitu, mau percepatan. Ya cuman orang itu lagi-lagi kembali kepada keprihatinan yang disampaikan oleh Hawking tadi. Mau jadi polisi itu mau nyogok sampai miliaran. Mau transendensi alasannya banyak, nggak ada paket lah, nanti nggak ada niat, nggak ada skala prioritas, alasannya ada aja. Padahal mau mengalami pencerahan, nggak perlu nyogok Mas Camin, yang penting mau ikut Zoom aja. Antri dikit nggak apa-apa, namanya orang banyak kan. Kalau mau instan, mau cepat, maksudnya ya datang ke kantor. Soalnya ini saya udah dikepung 4 orang ini. Jadi kalau udah nggak bisa ngisi lagi di kantor ini sejak berapa? Sejak pandemik lah. Nggak pernah ini. Mau kemana Bang Aswar? Saya mau transendensi. Selalu gitu lah. Gimana? Akhirnya jadwal online-nya ketahan. Karena ya itu tadi. Nungguin terus Nah itu yang begitu yang bagus. Nah sampai jual sertifikat tanah, itu pun sertifikat tanah tetangga. Oh. Kalau mau cepat itu ya ke kantor udah pasti itu sehari pasti ketemu. Kalau online itu waduh. Udah ngantri di rumah tuh nggak keluar. Bingung saya. Di dapur ada mereka, di depan ada mereka. Bingung jadi gimana? Aduh. Ketemu tuh masuk ruang ada mereka. Ya itu ngantri tolong transendensi. Ya, bagus yang begitu itu. Betul-betul cita-citanya ingin segera percepatan. Ya kan? Kalau akhirnya kan kita ini yang betul-betul nih ya.
Saya mau ke Solo, saya antar aja Bang Asmar. Oh gimana coba? Ya saya antar aja, akhirnya transendensi di jalan, di tol. Ya karena ingin percepatan gitu ya. Ingin percepatan. Ada sampai beli rumah di sini. Kayak Prof. Rido itu beli rumah dia samping rumah itu. Karena cita-citanya ingin pencerahan. Ya kan, beli rumah udah beli di situ. Mbak Putri beberapa tahun samping saya gitu ya, samping kontrak, samping rumah. Karena itu persoalan cita-cita. Wong kita sekolah aja dari TK loh sampai perguruan tinggi belum jadi apa-apa kita lakoni. Ya kan, pergi pagi pulang pagi itu dilakoni demi apa? Demi cita-cita. Masalahnya cita-citanya bukan pencerahan lah, gimana? Bukan cita-citanya masa saya yang kejar, yang nggak mau. Bukan dia nggak mau, nggak boleh. Lah ikrah kan, nggak boleh ada paksaan dalam menuju pencerahan. Kenapa nggak boleh ada iming-iming? Karena itu terkait dengan source of self-nya, gitu ya. Wong source of self-nya masih berarti yang di sana nunggu aja. Nunggu dia capek di sana, datang ya di lagi. Kayak gitu itu. Ya ini di kantor nih pokoknya sampai tahun depan nih masih ngantri nih. Tapi kalau datang pokoknya datang aja. Pasti bisa transendensi itu walaupun sehari sekali gitu ya. Sehari sekali. Tapi kalau makanya itu jadwal online-nya lama. Soalnya yang di sini sudah nginap seminggu belum transendensi kan juga saya, waduh, kasihan ini. Ya itu maksudnya, ya coba dicita-citakan gitu ya. Saya mau menguasai ilmu ini, gimana sih? Capek aku nunggu jadwal transendensi online. Saya kuasai sendirilah. Kok diajarin kok ilmunya aku? Nggak disendiri. Ini loh petanya begini, cara mainnya begini. Tapi ini harus kamu transendensi sendiri dulu. Source of self-mu yang semu-semu, paling enggak sudah harus banyak dilepaskan. Baru bisa membantu tanwir ya. Tanwir itu mengiluminasi. Kalau enggak, ini bukan profesi soalnya. Ini ilmu yang bersifat tuh kehadiran, bukan perolehan gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih. Kalau datang pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Kebangetan juga saya itu. Paling ya jadwalnya kalau nggak pagi, sore kan kelihatan terus wajahnya. Kelihatan. Ini saya udah ada ini, waduh, antri lagi ini saya lihat, wah ini yang pakai baju merah sudah 6 bulan di sini. Ya tiap hari dapat. Iya datang saja, dapat itu. Ini udah 5 orang ini. Makanya itu kayak dari mana? Dari saya, ya kan? Kadang kalau ngumpul di sana kan transendensi bareng-bareng. Tuh datang tuh Bu Isna dari Banjar. Nah Mas Toto, nah banyak kok. Kalau datang masa iya sih kayak nggak kenal aja. Mati rasa juga itu kalau lihat wajahnya terus nggak ditransendensi kan. Mati rasa itu kita. Tapi kalau nggak ketemu mukanya saya agak bingung gitu ya. Orang kampung soalnya saya ini. Jadi kalau ketemu wajah itu kan kelihatan. Oh ini butuh ini harus cepat ini. Bahkan saya sekarang itu waktunya itu ya transendensi aja. Terus di mobil, ya di mana aja. Kemarin singgah di Jombang itu transendensi. Singgah di Madiun ya transendensi. Di mobil aja masih transendensi. Itu juga masih. Nah. Datang aja, datang. Nah, pasti di waktu itu disediain. Tapi ya itu, maksudnya
Kadang pagi, sampai malam juga nggak apa-apa itu. Biasa sampai jam 12 malam kalau di kantor ya biasa. Kalau kayak Mas Toto ya tidur ya. Dari mana itu kemarin ya? Sumeneb. Madura kan? Maduranya itu mana ya? Pamekasan ya. Tidur di dapur 2 hari ya kan? Saya panggil sini. Ambil sela-sela habis subuh gitu kan. Dan 2 hari di dapur tidur gitu. Ya dipanggil transendensi terus 2 hari pulang. Udah selesai dia. Karena kan namanya proses progresif itu orang tuh punya keterjebakannya dalam waktu itu ya. Kalau tubuh itu, kalau jasad, badan terjebak dalam ruang, makanya nggak bisa terbang. Kalau jiwa hidup terjebak dalam waktu. Makanya walaupun sudah kalender 2022, jiwanya masih hidup di waktu kecil, di waktu lampau. Walaupun udah pindah di Amerika, dia mantan masih sedih. Jadi badan itu hidup dalam ruang, jiwa hidup dalam waktu. Untuk memindahkan badan aja itu butuh energi besar kok, apalagi untuk melampaui waktu. Ini loh ditulisin dari dulu itu ya, kita ulang-ulangi nggak apa-apa. Sifat waktu itu fix, relatif itu kan. Terus subjektif, tidak kekal, abadi. Itu jiwa itu hidup dalam waktu. Makanya di psikologi saya sering nyindir. Loh di psikologi ini enggak mempelajari jiwa, ini mempelajari perilaku. Kalau mempelajari jiwa pasti dia akan mengevolusikan karena itu solusi. Kadang-kadang saya ngomong gitu ke teman-teman yang pelajari psikologi. Kita mempelajari bukan ilmu jiwa itu, ilmu perilaku. Karena yang di otak-atik hanya badan. Karena jiwa itu hidupnya dalam dimensi waktu. Yang mengalami pengalaman ruang. Kan gitu jiwa itu kan. Jiwa itu hidup dalam dimensi waktu yang mengalami badan. Nah ini yang kemudian itu berbeda tapi bersama. Nah oleh dipisahkan ini, udah jiwa nggak usah diurus, karena itu soal dimensi waktu nggak bisa diketahui dengan panca indera, ya kan? Nggak bisa diketahui dengan mesin-mesin. Kita ini aja yang bisa kita ruang. Kita urus saja badan ini. Itu kan maksudnya materialis kan begitu. Maksudnya begitu. Amin ya, Mas Amin ya. Nah, ya ingatlah, goreng telur sendiri. Lama banget, yes. Jadi diurus jiwanya, jangan hanya badannya. Badannya kemudian dikasih jabatan, badannya dikasih pangkat. Kena stroke ya hilang juga pangkat itu. Diingat-ingat lagi ceritanya Bu Ana di titik balik perubahan 1. Ketika badannya sakit, jabatannya hilang, hartanya hilang. Ya, kan? Akhirnya stres 3 tahun, akhirnya fokus pada jiwa. Disitulah dia melihat selama ini jiwanya nggak diurus.
yang hidup pada dimensi waktu itu. Ini nggak bisa ini. Mungkin ya kita ulangi terus lah ya. Pokoknya kalau belum ngerti ya ngajar lagi. Ini dimensi waktunya. Dimensi 3 ya fix, nggak usah diurus. Tetap dianggap tuh nggak mungkin evolusi ini relatif. Relatif itu kalau dia mati ya eksis, kalau nggak dia mati ya nggak eksis. Nah itu yang bikin kita susah lupain mantan. Ya kan terlalu banyak hal yang mengingatkan kita tentang dia. Ke pasar, lihat, ini tempat kami belanja berdua, eksis lagi mantannya. Eksis lagi mantannya. Ya kan? Akhirnya semua barang-barangnya dibakar. Ya memorinya gimana? Mau dibakar juga. Semua barang-barang dibakar. Memorinya kan nggak bisa. Lihat Aris, layangan putus itu kayak pacar, itu kayak mantan saya. Nah eksis lagi kan mantannya. Itu namanya waktu relatif gitu ya. Dia eksis kalau diingat. Itu jadi itu waktu relatif. Itu yang membuat apa ya? Metode TFT itu hanya kalibrasinya 490. Kenapa? Dia terkait memori. Pas diingat kita mengalami gangguan, ya toh? Kan teorinya kan begitu ya. Ingatan yang muncul itu menyebabkan disrupsi body energy system, lalu menyebabkan emosi negatif. Relatif kemudian. Relatif. Lalu kemudian karena duduknya di situ, di kerelatifan itu, dia berhadapan dengan apa yang disebut dengan reversal gitu ya. Di situ kemudian tuh muncul pengecualian. Ketika reversal datang, terapi tidak bisa dilanjutkan. Artinya hasil terapi itu nol, kembali nol. Mengatasi reversal inilah yang tantangan terberat dalam TFT itu. Ada reversal kompleks, wah itu harus ganti ke source of self. Jadi ini jiwanya itu diurus, maksudnya itu dievolusikan sampai dimensi waktu abadi. Caranya itu langsung aja kalau orang Islam ya langsung berkesadaran tauhid, falam anahu la ilaha illallah, udah itu langsung dia itu kan kalimat ya, kalimatul haq, kalimat dari waktu abadi ya toh, kalimat dalam waktu abadi. Nah yang diurus badannya aja dan nasibnya. Kerja itu kan biar badan itu sehat ya kan, seger, biar bisa dibawa ke Amerika, ya kan? Ini kan hanya mau bawa badannya, itu aja diusahain sampai lembur loh, hanya untuk membawa badannya ke Amerika. Kapadokia bang, Kapadokia. Iya orang-orang sekarang kan apa sih, piknik itu mau membawa badan ke Turki ya, ke Jepang, itu sudah diusahain sampai lembur, sampai kadang anak nggak diurus biar bisa bawa badan ke Amerika. Lah jiwa nggak diurus, padahal itu akan dimasuk ke dalam waktu abadi. Kan kebangetan itu, diskriminasi, ketidakpedulian. Kalau jadi jiwa saya langsung mau pulang, biar nggak bisa dibawa badannya. Kalau jadi jiwa saya sudahlah, ya udah saya ya Allah cabut lah ini udah. Masa untuk bawa badannya dia rela kerja 20 tahun. Ya kan? Padahal badan hanya paling jauh di mana sih? Paling ke Mars sekarang, itu pun udah semua orang bisa bawa ke sana.
Itu baru bawa badan, belum bawa jiwa melampaui ruang dimensi waktu, itu aja nggak diurus. Dianggap nggak penting. Padahal itu yang paling penting. Pentingnya bagaimana? Kalau jiwa itu sudah hidup di waktu abadi, hidupnya itu kreatif, creation, tidak lagi evolusi. Tidak, jadi jiwa itu ya, nih, kasih bocoran nih biar senang. Tapi kalau mau ke kantor ini ya, janjian ya, biar nggak digeruduk. Soalnya di rumah itu pernah digerebek ketua RT sama polisi. Ini rumah kok dari pagi sampai pagi datang terus mobil. Digeruduk ketua RT. Karena digerebek kantornya ini. Saking banyaknya itu. Untung saya pas digeruduk udah kabur. Lagi keluar saya. Ya itulah rezeki anak soleh. Yang digeruduk Haidar sama Jenny. Jadi kalau jiwa itu sudah hidup di waktu abadi, cara hidupnya itu creation ya, kreatif, mampu berpartisipasi. Kalau jiwa itu masih evolusi, belum sampai di waktu abadi, dia jadinya itu survive, adaptif. Dia mampu bersaksi atau mengamati, tetapi tidak mampu berpartisipasi. Hanya witness, tidak mampu bersaksi ya. Hanya penyaksi, tidak mampu berpartisipasi. Seperti halnya biji, duku. Dia bersaksi nih, dia penyaksi, tapi nggak mampu bersaksi, nggak mampu berpartisipasi. Makanya cepat-cepat di waktu abadi, biar hidupnya itu kreasi. Kreasi itu kan soal kemampuan jiwa kita meruntuhkan dimensi-dimensi waktu itu. Dimensi waktu. Kalau mau meruntuhkan ruang itu biar badannya bisa pindah gampang. Naik di helikopter cepat. Ya kan? Naik unta cepat. Ya, bisa. Jadi untuk berpindah, meruntuhkan ruang aja itu kita butuh teknologi, butuh energi. Apalagi ini untuk meruntuhkan waktu, itu lebih besar lagi. Dan itu tidak ada kampusnya karena ini persoalan metafisika. Tarekat lain, kalau dalam Islam itu yang mempelajari kayak gini, ini tarekat. Kalau ini persoalan fisika. Pengajian-pengajian, kita udah bahas ini kan di pengajian mana ada pengajian di membahas bagaimana mengevolusikan jiwa melampaui ruang-ruang dimensi-dimensi waktu jiwa itu kan. Pengajiannya paling humor-humor aja itu biar badannya segar. Ya kan? Ngakak aja biar badannya segar, nggak capek. Hanya urusan badan aja lah yang diurus tuh. Padahal jiwa nggak pernah diurus. Itu yang bikin tekor BPJS. Itu yang bikin utang negara tiap tahun makin banyak. Yang mau diapain? Berarti ya. Itu yang paling penting ya. Jadi ngurus badan aja loh, sampai kita sekolah sampai profesor. Itu buat ngurus badan biar nggak sakit. Lalu jiwa nggak diurus. Ya kan? Ngurus badan aja itu sampai kita rela korupsi. Ya kan? Sampai bertarung nyawa itu. Itu buat ngurus badan biar bisa makan donat. Ya kan? Ngurus jiwanya enggak ya gimana, tapi itu memang aneh persoalan. Makanya ya saya malum ketika orang-orang seperti Hawking bilang begitu. Coba tanya, berapa banyak orang yang ingin tercerahkan, berapa banyak orang yang ingin menjalani proses progresif menuju waktu abadi? Nggak ada. Mesti
pasti masih lebih memberatin badan. Karena itu radiasi materialnya kuat itu. Itu pasti masih, ya inilah budaya itu. Jadi itu untuk Mbak itu ya, Mbak Siti. Ya, Bang. Ya fokus dulu urusan jiwa. Makanya saya dulu ya ketika nggak punya pekerjaan tuh saya urus dulu jiwa saya deh. Mumpung kalau ditanya kenapa kok kamu nggak pindah di rumah terus, pengangguran. Ya, ya nggak kerja dulu tapi ya yang penting bisa makan, numpang om dulu selama 2 tahun. Fokus benahin waktu jiwa. Jadi sebenarnya ini yang lagi belum punya kerjaan, yang penting bisa makan. Fokus saja terus transendensi. Soalnya apa? Kerja 20 tahun juga hanya bisa makan. Ya kan? Yang bisa makan. Itu poinnya ya. Soal God view itu terkait dengan dimensi waktu jiwa kita ya. Ini teman-teman kalau mau baca ya mungkin 30% lah ya. Di bab 11 buku Becoming Supernatural itu saya kira cukup bagus itu. Cukup bagus. Jadi pengalaman hidup itu dalam dimensi waktu. Yang mengalami yang mengalami materi gitu. Nah ini kan dari dulu ini ya, ini udah 2 tahun ini kayaknya. Jadi bikinin begini ini dijelasi satu-satu. Oh ini sifat waktu jiwa itu fix, relatif, subjektif, tidak kekal, abadi. Nah untuk mampu melampaui meruntuhkan waktu itu kreasi itu ya. Kreasi. Namanya kreasi ya. Kreasi itu kalau Quran tuh ayat-ayat tentang kreasi itu ya sa'an namanya itu ya. Sa'a. Jadi kalau lihat langit itu ucapannya Masya Allah, ini kreasinya Tuhan ini. Ini bukan hasil tender. Kalau hasil tender itu berarti di ruang. Ya kan? Lihat buah melinjo itu mesti Masya Allah, karena itu bukan hasil produksi dalam tanah. Itu hasil kreasi. Kenapa? Dia terhubung dengan waktu abadi. Tuhan tuh hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, kita makan buah melinjo itu hasil produksi pabrik. Akhirnya makan buah melinjo karet itu. Melinjo-melinjoan. Lah produksi pabrik. Plastik. Makan plastik kita. Kalau hasil produksi, tapi karena hasil kreasi, itu ajaib dia. Nah itu kita mesti Masya Allah gitu ya. Takjub dengan kreasi itu, jiwa itu hidup di dimensi waktu abadi. Jadi ya buah kelengkeng, buah melinjo itu dikreasi dari waktu abadi. Nggak diproduksi di dalam tanah, nggak diproduksi dalam waktu materi. Ya dikreasi namanya ya, dikreasi. Jadi kreativitas itu terkait dengan aktivitas jiwa dalam waktu abadi. Dibaca lagi buku Power Force-nya. Dibaca lagi buku Power Force itu soal kreativitas ya. Soal kreativitas. Semacam itu. Jadi untuk soal God view, sama misalnya juga gini,
Mas Camim besok ke ini ya, ke Semarang ya. Jawabannya gimana Mas Camim? Insya Allah ya toh. Oke, insya Allah. Itu kan sa'a itu maksud. Itu kan insya ya kan. Karena itu dimensi waktu. Dimensi waktu kan kita insya Allah itu hasil ngajinya saya dulu itu insya Allah itu kalau Tuhan, kalau kamu masih hidup jiwamu, baru bisa ke. Walaupun kamu punya helikopter, jiwamu nggak hidup, nggak bisa sampai kamu di waktu besok. Jadi kalau dulu ya diajarinnya itu perkara-perkara waktu itu sya'a, divine will, kehendaknya. Sya'a itu kan kreasi namanya. Sesuatu yang hadir dalam dimensi kehendaknya itu namanya kreasi, bukan produksi. Ya, bukan produksi. Nah, yang produksi, yang menjalani hidup secara dengan asas produksi itu, perolehan kan produksi itu. Ya kan? Nah, itu dia masih evolusi berarti. Semakin rendah evolusinya, semakin berat proses perolehannya. Nah, evolusinya kemana? Dari waktu jiwa yang fix ke waktu jiwa yang abadi. Itu tidak ada sekolahnya itu. Tidak ada sekolahnya. Musolanya Mbak juga udah tidak ngajarin lagi. Sekarang hanya untuk dinia, madrasah dinia untuk anak-anak gitu ya, alif, bata. Nah, itu untuk Mbak Siti soal gut view ya. Ya, Soal gut view di peta Hawking itu kan asal mulanya begitu ya, asal mulanya. Jadi kalau baca sendiri juga itu memang buku Hawking itu ya banyak yang nggak ketemu. Karena hanya baca peta, nggak paham realitas. Banyak yang konslet, tapi itu nggak apa-apa. Proses belajar. Yang penting tidak gampang ambiar, tidak gampang trauma. Namanya kita mau meruntuhkan dimensi waktu. Orang meruntuhkan dimensi ruang aja ban sampai gundul kok. Baja sampai aus. Ya toh? Besi sampai berkarat itu. Jalan raya sampai bolong-bolong. Itu kenapa? Dilewati oleh ban yang meruntuhkan dimensi ruang. Jadi transit, apalagi ini kita mau meruntuhkan dimensi waktu itu ya asasnya saat gitu ya. Saat itu sekehendaknya, jangan ya kehendaknya. Kalau saya belajar sama Mbak, udah janjian gitu ya, Mbak malah pergi. Lah kehendaknya begitu. Orang muncul kan kemarahan kita lah, itu yang harus kelihatan yang harus ditransendensi. Niatnya mau transendensi kekayaan, padahal pas dikasih begitu yang muncul kemarahan. Nah, itu sa'a itu non linear itu kan bekerja berdasarkan prinsip sa'a itu. Ya kan? Kita nggak bisa itu juga saya menghindari kurikulum yang fix. Nggak bisa wong sa'a kok. Prinsipnya itu sa'a. Nah, itu tinggal kita kelola aja. Makanya itu kemudian kedekatan itu lebih penting dulu asli. Dekat, akrab ya. Karena nanti kalau udah dekat akrab itu kan nggak kecewa. Kan masa kecewa sama teman sendiri. Nggak marah gitu. Makanya memang ya itu spiritualitas itu dimulai dari keakraban. Akrab, ya kan? Akrab terus. Kalau udah akrab itu kan enak. Saya tadi ngalamin ini loh, bisa curhat ya. Saya bisa ngobrol apa gini-gini. Tapi kalau nggak akrab kan fix. Mana jadwal resminya lah ya saat kok ya. Kreatif kok. Minta difikskan ya. Akhirnya nggak bisa melewati 499. Ya kurang lebih begitu.
Ini udah panjang sekali, udah setengah 10. Terima kasih. Jadi untuk Mbak Siti, Iya. gut feel itu soal waktu jiwa ya, momen-momen jiwa. Terhubung apa enggak itu tergantung dimensi waktunya. Ya. Dimensi waktunya. Terus teman-teman yang soal apa ya, yang tadi kita bahas badan sama jiwa itu, ruang, waktu, ruang itu cukup, saya kira cukup ini ya. Coklat ya, Cukup Nabi nih. di buku Becoming Supernatural. Mas Jamim itu kalau bisa yang bab 11 itu kan saya udah selesai rekam, di share aja ke ini gitu, apa namanya, link beda bukunya gitu. Siap. Kayaknya baru bab berapa itu ya, udah mau selesai kayak itu, saya Jam beda 7. bukunya. Iya. Langsung di share bab 11 dulu hari ini ya, biar keren. Oke. Siap. Ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. Maaf ya, linknya baru cukup 100. Besok insya Allah kita pakai yang 1000. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.